Ya. Peggy yang selama ini menjadi tersangka dilepaskan. Pak Mahfud, saya ingin bertanya pada Anda karena Pak Mahfud juga pasti tahu ada peradilan sesat, kita mengenal Sengkon Karta. Ya. Masih ada 7 lagi terpidana Ya. yang dihukum seumur hidup. Ya. Apakah ini membuka peluang bahwa polisi salah tangkap dan kita telah menyaksikan peradilan sesat? Bisa menjadi novum gitu ya. Bahwa kalau ini dulu dianggap satu paket pelaku, hanya saja belum tertangkap. Lalu sekarang sesudah ditangkap, kemudian ternyata tidak, berarti yang 7 ini pun tidak dong. Yang sekarang yang sedang dilakukan. Logika kita kan satu paket. Dulu dakwanya kan 11 orang. Yang 3 lari, yang 8 masuk, tapi yang 1 kecil dikeluarkan lebih dulu kan gitu. Nah, berarti ini karena ini satu paket dakwaan, berarti ini juga seharusnya menjadi novum. Tapi silahkan para pengacaranya atau keluarganya itu anggap sebagai sebuah novum. Seperti Sengkon dan Karta dulu kan. Ya, tahun 74. Iya, kita masih itu menjadi bahan kuliah yang menarik itu kasus Sengkon dan Karta itu. Ini menjadi tambahan lagi nih, menjadi bahan kuliah di kampus-kampus gitu. Bagaimana profesionalitas penegak hukum itu, Polri terutama yang sedang jadi sorotan itu supaya tidak serampangan. Menurut saya ini serampangan, Mbak. Serampangannya kenapa? Pak Mahfud menggunakan kata serampangan. Serampangan begini, karena kasus ini kan 2016, ya. Dikatakan ada buron ABC. Hilang kasus ini. Baru muncul lagi sesudah ada film. Ya. Film Vina sebelum 7 hari. Loh, baru orang ingat lagi itu lalu dikejar lagi. Nah, kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari. Dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua. Katanya 3. Lalu diumumkan yang 2 itu fiktif. Tidak ada. Gitu. Ya, padahal itu putusan pengadilan. Ada 3 DPO. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan. Di dalam proses persidangan itu disebut. Nah, ini kan serampangan namanya gitu. Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam, sehingga kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah, sekarang udah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Mungkin satu paket dakwaan kok ternyata ini salah kan gitu. Prof, kami mewawancarai para mantan Kabar Eskrim. Mereka mengatakan bahwa panggil kembali semua penyidiknya. Ya. Untuk mendapatkan gambaran seperti apa penyidikan di tahun 2016 lalu. Pertanyaannya adalah para penyidik itu, dan bahkan ada yang lebih keras lagi, yaitu mantan Wakapolri Pak Ugrosana mengatakan itu harus kena sanksi para penyidiknya pada waktu itu jelas. Ya. Mereka sudah waktu itu juga mantan Kabar Eskrim mengatakan ini sudah jelas-jelas prosedur yang salah. Ya. Pertanyaan saya adalah memanggil penyidik yang dulu ada di Cirebon pada waktu itu, sekarang mereka sudah berbintang, Pak. Ya. Menurut Bapak seberapa mampu menggali keterangan para penyidik yang 6 tahun lalu ada, yang sekarang sudah berada di posisi-posisi strategis, dan mereka semua rata-rata sudah berbintang, minimal bintang 1. Kalau memang mau, apa susahnya? Kan setiap pelanggaran, tuduhan pelanggaran itu harus ditangani sebanyak apapun bintang yang dimiliki. Waktu kasus Sambo sama kan? Kan baru sesudah diambil oleh Mabes Polri, baru itu jalan. Ketika semula berputar-putar di Polda gitu, tidak ada yang berani karena sama-sama bintang 2. Dan itu sama-sama di Polda. TKP-nya dihalang-halangi. Begitu dipindah ke Mabes Polri, kan bisa lama-lama. Bisa juga kalau itu mau dilakukan gitu. Bisa. Kalau kasus Ferdy Sambo, Pak, itu memang satu kasus yang bisa dibilang sangat itu menyangkut Jenderal Bintang 2, kemudian dibilang malaikat maut anggota Polri, sehingga waktu itu Pak Mahfud ikut menggerakkan supaya proses itu cepat. Tapi kalau sekarang, Pak, kalau ini adalah
satu pembunuhan yang sebenarnya tanpa mengurangi perhatian atau keberpihakan kita pada keluarga korban. Ini kan tidak sebesar itu tantangannya. Memang, siapa yang sebenarnya ingin dilindungi dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, saya jawab yang pertama dulu. Kasus Sambo itu kan besar sehingga bisa tarik ke Mabes. Ya, jawaban saya itu tadi, tidak ada kasus sekecil atau sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan di Mabes. Termasuk ini katanya karena udah sekarang ada bintang 2, bintang 1, ya tarik aja ke Mabes. Kalau memang tidak benar kan bisa. Tetapi tentang siapa yang akan dilindungi dari ini, nah itulah yang sekarang harus digali. Kita juga tidak boleh. Karena itu jadi pertanyaan besar. Mengapa peristiwa ini seperti seolah ingin menutupi sesuatu? Iya. Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi dalam kasus ini? Kalau dulu tentu ada seorang Kadif Propam yang harus dijaga. Ya. Karena itu akan membawakan efek atau aib pada institusi Polri. Kalau ini, sehingga publik kemudian siapa sih pelakunya? Anaknya siapa? Atau siapa? Kalau Pak Mahfud biasanya mengurai persoalan ini, apa sebenarnya yang selama ini menjadi tawanan kasus-kasus sehingga tidak dibiarkan transparan? Sifatnya masih spekulatif juga karena ini udah lama tertutup. Nah, kita kembali ke spekulasi awalnya aja. Dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini cucunya pejabat ini, sehingga harus dicarikan kambing hitam karena kasus ini faktanya ada pembunuhan, pasti ada pembunuhnya, ndak boleh tenggelam, tapi harus melindungi anaknya ini, anaknya itu, dan seterusnya. Maka ini spekulasinya ya, maka dimunculkan kasus kambing hitam ini. Dan ternyata juga di berita acaranya yang 11 orang muncul itu kan muncul dari seseorang yang dibuat oleh Rudiana kan. Iya kan? Atas BAP yang dia buat terhadap 2 orang. Lalu muncul nama sebelahnya, tidak dikonfirmasi lagi, langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang, juga melindungi kasus lain, perbuatan-perbuatan lain. Misalnya narkoba dan sebagainya. Itu kan sudah muncul, itu kan bisa diurai lagi. Kan ada saintifiknya ya untuk polisi sudah ahli sebenarnya kalau mau menemukan itu dengan benar tanpa terhambat oleh masalah-masalah psikologis, itu gampang menurut saya. Apa susahnya yang kayak gitu? Apalagi mantan Kabareskrim semua nih sudah mengatakan seperti itu, ini tidak benar. Jadi Pak Mahfud tetap pada prinsip tidak ada kasus sebesar apapun atau sekecil apapun yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kasus besar sekecil apapun tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa juga bintang 3, bintang 4, bintang 5, tidak bisa. Karena tidak boleh satu kejahatan yang muncul itu, ya satu kejahatan yang muncul itu lalu karena itu orang tinggi tidak bisa diselesaikan, tidak boleh ada begitu. Ada satu lagi kasus remaja putra tawuran, polisi mengatakan ada foto memegang pedang sehingga memiliki mens rea tawuran. Begitu cepat polisi mengatakan remaja putra ini memang memiliki niat untuk tawuran, dikejar oleh polisi kemudian jatuh sampai seluruh tubuhnya. Berdasarkan keterangan dari orang tua itu adalah luka, babak belur dan dihajar. CCTV juga di Polsek hilang. Untuk mengetahui apakah memang anak-anak tawuran ini mendapat perlakuan yang manusiawi dari polisi. Pak Mahfud, apa yang Anda lihat dari proses penegakan hukum saat ini yang terkait dengan kelompok papa, mereka yang tidak punya akses pada kekuasaan dan mereka mendapat perlakuan seperti ini? Ya itu, jadi sekarang ini kan ada orang yang mengatakan aparat penegak hukum itu sekarang ini tidak semua pasti ya, tidak semua terlibat dalam satu jaringan permainan yang tidak bersih, sehingga mau melindungi orang atau mau mengkambing hitamkan orang itu dianggap sesuatu yang wajar sekarang di mana-mana. Ya kayak yang di Padang itu, yang Afif ya, Afif Maulana. Ya itu kan ceritanya. Gimana sih polisi kok bisa begitu? Masa CCTV hilang? Kalau pinjam istilahnya Rizik Syihab itu, CCTV kalau keroyokan gitu melibatkan polisi, CCTV-nya hilang. Kalau kebetulan orang FBI, TV-TV-nya ada, kayak gitu kan. Nah, ini kan tidak profesional artinya. Kalau di sana CCTV-nya ada, kalau di situ CCTV-nya tidak ada. CCTV-nya kan berfungsi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Nah, menurut saya itu tidak profesional dan itu tidak bagus bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini sangat rusak kalau kayak gitu. Apalagi menyangkut orang-orang kecil ya, tidak ada yang melindungi.
Ya kayak yang tadi di segmen 1 itu, siapa yang melindungi orang-orang yang dikerangkeng sebagai budak perdagangan orang itu. Nah sekarang siapa yang melindungi orang seperti Maulana, kan gitu kan. Nah kadang-kala juga muncul juga orang-orang yang sok pahlawan, wah polisi itu udah penuh ini macam-macam. Ya diperiksa dulu dong. Itu kan begini loh Mbak, kasus di Indonesia itu setiap harinya ribuan. Oleh sebab itu polisi tidak usah merasa malu kalau ada 2, 3, atau 4 kasus itu muncul ke publik sebagai ketidakprofesionalan. Karena yang di berbagai tempat di daerah lain itu berjalan-jalan baik aja. Ya kan? Tahu di seluruh Indonesia kita punya 520 kabupaten kota, 34 provinsi. Kasusnya itu ribuan setiap hari. Tapi kita muncul istilah kasus Peggy, kasus Arif. Kenapa itu tidak diangkat? Kalau agar tidak merusak yang baik-baik di berbagai tempat lain itu, menurut saya. Sehingga polisi tidak usah malu-malu lah, seperti yang kasus di Afif itu. Kasihan itu kan, itu menurut saya sangat tidak jelas yang dijelaskan itu. Bapak ingin mengatakan banyak loh kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan baik. Jadi banyak. Ketika ada kasus yang mencuat dan memang menunjukkan ketidakprofesionalan polisi, jangan malu untuk mengkoreksi. Jangan malu. Apalagi zaman sekarang. Sulit ya, orang lalu diam begitu saja. Sekarang sudah banyak seperti kasus Mario Dendi apa itu kan tadinya juga mau dilindungi juga. Jangan, nggak bisa disembunyikan tuh kan. Ini mobilnya yang bawa senjata sudah tidak ada di tempat. Alasannya ini kecelakaan, alasannya apa macam-macam semula kan. Baru sorenya kita turun, nggak bisa. Gitu kan, baru masuk. Saya bilang ini pasal 340 nih, bukan kelalaian. Saya datang ke rumah sakit pada waktu itu. Akhirnya terungkap juga. Gitu, yang kasus Mario Dendi itu. Nah, itu kasus, saya katakan polisi itu tugasnya ribuan setiap harinya. Tapi ada kasus mungkin sebulan atau setiap minggu ada satu kasus yang seperti itu gitu. Ya itu harus dibuka dengan baik. Kalau polisi ini ingin baik. Ini yang Bapak rasa kurang adanya respons yang cepat untuk mengkoreksi sesuatu yang salah tetapi masih bersifat defensif. Ya. Padahal andaikan mengkoreksi, penghormatan publik pada polisi akan jauh lebih besar. Oh iya, akan jauh lebih besar. Dan kita akan bangga lah rakyat ini punya polisi. Nah ini bagus nih, mau dikoreksi. Apa salahnya sih dikoreksi? Kan manusiawi saja bahwa di sana ada oknum yang salah gitu ya. Kan bisa lalu dibuka. Jangan. Kalau sekarang polisi terkesan defensif dan mengatakan semua sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan scientific investigation, Kompolnas juga berada di mengatakan bahwa itu semua sudah sesuai prosedur. Menurut Bapak, apakah itu sesuatu yang bisa kita pegang? Padahal faktanya tidak demikian. Nggak bisa dipegang gitu. Dengan catatan dulu bahwa kasus di Indonesia banyak yang itu nggak bisa dipegang. Ya, yang terkesan defensif. Kompolnas juga nggak bisa dong dijadikan pegangan sepenuhnya karena di dalam kasus Sambo dulu Kompolnas itu semula kan membenarkan nggak ada apa-apa Pak. Saya telepon dari bukan ada apa-apa, lancar. Begitu saya pulang salah itu asumsinya, saya bilang begitu. Ini pembunuhan bukan tembak menembak. Nah, mulai lagi kan, mulai ketemu akhirnya. Ya. Jadi bisa saja Kompolnas itu terlalu formalitas gitu ya. Mengikuti misalnya apa yang di lapangan begini, oh ya begitu, lapor enggak apa-apa gitu. Waktu kami dalamin enggak juga, salah itu saya bilang. Bisa begitu. Jadi menurut Bapak, apa wajah penegakan hukum kita saat ini?